Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rizky Akil, NPM 10070317043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Jalur Pedestrian Koridor Jalan Raya Cilegon hingga Jalan Esa Titarasa Kota Cilegon. Adapun penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Ira Safitri Darwin, STMSI. Untuk latar belakang dalam penelitian ini, yaitu Kota Cilegon merupakan kota pesisir paling barat di Provinsi Banten yang cuacanya cukup panas sehingga evaluasi jalur pesisir menarik untuk teliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu penyimpangan peraturan RT/RW Kota Cilegon tahun 2020 hingga 2040, di mana adanya pembatasan PKL di ruang publik agar tidak mengganggu aktivitas ruang publik. Namun kenyataannya banyak PKL dan parkir kendaraan yang berada di atas jalur pedestrian. Lalu yang kedua adanya penyimpangan peraturan ATBR kawasan Jombang tahun 2015, di mana standar elemen jalur pedestrian harus terpenuhi. Namun kenyataannya elemen jalur pedestrian banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan standar ataupun kebijakan, sehingga muncullah ketidaknyamanan pejalan kaki, khususnya berada di koridor Jalan Raya Cilegon hingga Jalan Esa Titarasa Kota Cilegon. Berdasarkan dari hal tersebut, muncullah hipotesis awal yaitu tidak berfungsinya jalur pedestrian sebagaimana mestinya. Beranjak dari latar belakang yang ada, dapatkan rumusan masalah yaitu tidak berfungsi jalur pedestrian bagaimana mestinya dikarenakan belum sesuainya jalur pedestrian, terjadinya alih fungsi jalur pedestrian, dan munculnya ketidaknyamanan para pengguna jalur pedestrian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi jalur pedestrian agar diketahui penyebab tidak berfungsinya jalur pedestrian dan menjadi masukan bagi pemerintah Kota Cilegon dalam merehabilitasi jalur pedestrian. Adapun sasaran penelitian ini yaitu teridentifikasinya sesuai dengan kelengkapan elemen jalur pedestrian berdasarkan kriteria atau standar yang berlaku, lalu teridentifikasinya penyebab alih fungsi jalur pedestrian, dan yang terakhir ada teridentifikasinya seberapa besar variabel yang mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki. Lalu adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan mixed method, di mana sasaran pertama ini menggunakan metode pendekatan empiris dan mixed method dan pengumpulan data observasi, register atas dokumen dan teknik analisis data ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Dan sasaran kedua ini menggunakan pendekatan empiris dan kualitatif menggunakan pengumpulan data wawancara dan teknik analisis data itu analisis deskriptif. Dan sasaran ketiga ini menggunakan metode pendekatan empiris dan kuantitatif dan pengumpulan data kuesioner dan teknik analisis datanya itu analisis regresi linear berganda. Adapun metode pengambilan sampel ini ada dua, yaitu wawancara dan kuesioner, di mana wawancara menggunakan teknik sampling insidental dan kuesioner menggunakan teknik simple random sampling. Untuk populasi wawancara ini ada PKL dan petugas parkir, di mana populasinya 42 PKL dan petugas parkir 10, dan yang diwawancarinya 10 masing-masing 10. Untuk kuesioner ini dapatkan sampel sebesar 120 pejalan kaki. Nah, dengan minimal sampel dalam penelitian ini seharusnya 110 orang. Adapun hasil analisis pembahasan dari penelitian ini, pertama itu ada hasil perbandingan antara kondisi existing dengan pedoman yang digunakan, yaitu berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2014, SE Menteri nomor 2 tahun 2018, dan pedestrian guard New Zealand tahun 2019. Dapat lihat pada tabel tersebut untuk 22 elemen jalur pedestrian hasil perbandingannya. Lalu berdasarkan dari hasil perbandingan tersebut, dapatkan bahwa elemen jalur pedestrian yang sudah sesuai dengan lengkap ini hanya satu, yaitu fasilitas saluran drainase, dan belum sesuai dengan lengkap itu sebesar 10 elemen jalur pedestrian, dan belum sesuai dan belum lengkap ini terdapat 5 elemen jalur pedestrian. Dan untuk kesesuaian elemen jalur pedestrian ini hanya 5 elemen jalur pedestrian, yaitu penempatan jalur pedestrian, ketinggian jalur pedestrian, perkerasan permukaan jalan antara bangunan dengan jalur pedestrian, dan fasilitas saluran drainase. Berdasarkan hasil perbandingan ini, untuk memperkuat hasil perbandingan itu menggunakan uji statistik deskriptif, di mana menghasilkan nilai MEN sebesar 2,05 mendekati nilai 2, yang berarti keseluruhan elemen jalur pedestrian sudah ada namun belum sesuai atau belum lengkap dengan standar pedoman jalur pedestrian. Adapun analisis alih fungsi jalur pedestrian ini dapatkan berdasarkan hasil wawancara terhadap PKL dan petugas parkir, dapatkan alasan PKL berjalan dan alasan terdapat parkir kendaraan. Maka dapat disimpulkan penyebab utama beralih fungsinya jalur pedestrian menjadi tempat PKL yaitu karena lokasi tempat berjalan strategis sehingga mudah menarik banyak pembeli, dan beralih fungsinya menjadi parkir kendaraan yaitu karena tidak ada petugas parkir yang menertibkan kendaraan yang parkir di atas jalur pedestrian. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pengawasan atau penertiban oleh pemerintah Kota Cilegon. Lalu terdapat analisis pengaruh variabel terhadap kenyamanan pejalan kaki, didapatkan bahwa dari 11 variabel yang digunakan ini terdapat variabel yang mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki, yang terdiri dari variabel cuaca, variabel kebisingan, keberadaan fasilitas pendukung, keamanan, estetika jalur pedestrian, keberadaan ETH, trotoar bebas dari PKL, dan trotoar bebas dari parkir kendaraan. Adapun dapatkan hasil koefisien determinasi sebesar 78,2%, di mana menunjukkan bahwa kenyamanan pejalan kaki dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 78,2%, dan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain
selain variabel independen dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki itu yaitu trotoar bebas dari parkir kendaraan bermotor dan trotoar bebas dari PKL, sehingga keberadaan parkir kendaraan bermotor dan PKL di atas jalur pedestrian seharusnya dilakukan penertiban. Selain itu, kenyamanan pejalan kaki juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keberadaan fasilitas pendukung jalur pedestrian, estetika material permukaan jalur pedestrian, variabel cuaca, variabel keberadaan pepohonan, RTH, dan variabel kebisingan, yaitu berkurang kebisingan suara dari musuh toko dan lain-lain. Selanjutnya ada variabel keamanan pejalan kaki sehingga tidak terpaksa berjalan di bahu jalan itu sendiri. Dan adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama itu elemen jalur pedestrian sudah sesuai dengan lengkap, ini sebanyak 1 elemen dari 16 elemen dengan persentase 6%, yaitu fasilitas saluran drainase. Dan elemen jalur pedestrian yang belum selesai dan melengkap sebanyak 6 elemen dengan persentase 36%, yaitu fasilitas jalur hijau, tempat duduk, marka disabilitas, ram disabilitas, dan bolar. Adapun yang ketiga yaitu berdasarkan persepsi PKL dan petugas parkir setempat, penyebab utama beralih fungsi jalur pedestrian menjadi tempat PKL itu kan alokasi tempat untuk penjualan yang strategis sehingga mudah menarik banyak pembeli, sedangkan alih fungsi menjadi tempat parkir yaitu dikarenakan tidak ada petugas parkir menertibkan kendaraan yang parkir di atas jalur pedestrian. Tentunya penyebab alih fungsi ini disebabkan oleh tidak adanya pengawasan oleh pemerintah jalan terhadap pelanggaran PKL dan parkir kendaraan di atas jalur pedestrian. Selain itu, pejalan kaki yang berjalan kaki terbilang sedikit sehingga beberapa titik jalur pedestrian dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan ataupun para PKL. Lalu ada variabel selanjutnya ada yang keempat, ya variabel yang mempengaruhi kenyamanan pejalan kaki itu trotoar bebas dari kendaraan bermotor dan PKL yang berada di atas jalur pedestrian, sehingga trotoar harus bebas dari kendaraan bermotor dan PKL. Lalu kenyamanan pejalan kaki juga dipengaruhi beberapa variabel, yaitu variabel keberadaan fasilitas pendukung, dilihat dari keberadaan fasilitas pendukung yang sudah dapat mengakomodir dari pejalan kaki. Lalu variabel estetika jalur pedestrian, dilihat dari material permukaan jalur pedestrian tidak ada yang rusak dan susunan pohon sepanjang jalur pedestrian yang baik. Lalu variabel cuaca dilihat dari kondisi cuaca ketika sedang tidak panas atau sejuk. Lalu variabel keberadaan ETA dilihat dari keberadaan pepohonan di sepanjang jalur pedestrian. Lalu dilihat dari variabel kebisingan dari suara kebisingan musik toko, kendaraan lalu lalang, transaksi parkir liar sepanjang jalur pedestrian. Lalu ada variabel keamanan dilihat dari pemanfaatan jalur pedestrian yang sudah optimal sehingga pejalan kaki tidak terpaksa berjalan kaki di bahu jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.